kita menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anggi bekerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan tersebut ia merasa terkucilkan, disebabkan jarang dipanggil atasan untuk urusan dinas keluar kota. Hari ini, rekan kerja Anggi diminta menghadap atasan. Ia diminta untuk menemani atasan dalam acara seminar pengembangan program. Rekan kerjanya tersebut kurang memahami materi seminar tersebut. Anggi orang yang ahli pada bidang pengembangan program. Tindakan Anggi adalah A. Menawarkan diri untuk ikut menemani atasan. B. Membiarkan mereka pergi dan memendam bakat Anggi bakatnya. C. Mengajukan diri untuk menggantikan rekan kerjanya. D. Memang tidak pernah dianggap di perusahaan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Anggi ini merasa ia dikucilkan ya. Ini baru merasa ya teman-teman ya, baru perasaan saja, belum tentu benar ya. Yang merasa dikucilkan karena jarang dipanggil untuk dinas keluar kota. Nah, hari ini rekan kerja Anggi ini diminta menghadap atasan. Ia diminta untuk menemani atasan dalam acara seminar pengembangan program. Nah, rekan kerjanya tersebut kurang paham mengenai materi tersebut. Anggi, orang yang ahli pada bidang pengembangan program. Tindakan Anggi adalah, nah teman-teman, di soal ini melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri. Nah, ini melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri. Nah, pilihlah jawaban yang teman-teman mau mengembangkan diri teman-teman. Coba kita lihat jawaban yang A, teman-teman. Menawarkan diri untuk ikut menemani atasan. Bagus ya teman-teman ya. Kita tawarkan diri kita untuk ikut menemani atasan karena kita memiliki kemampuan atau ahli dalam bidang tersebut. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Membiarkan mereka pergi dan memendam bakatnya. Dibanding dengan yang A, masih lebih bagus dengan yang A ya teman-teman ya, daripada yang B teman-teman. Yang B kita eliminasi. C. Mengajukan diri untuk mengganti rekan kerjanya.
Dibanding yang C masih lebih bagus yang A ya teman-teman ya. Kita tawarkan diri kita dulu untuk ikut menemani atasan. Nah, jadi tanpa harus mengganti rekan kerja kita. Siapa tahu kita bisa menemani mereka berdua untuk mengikuti seminar tersebut. Yang C masih kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang yang A kita bandingkan dengan yang D. Memang tidak pernah dianggap di perusahaan ini main perasaan ya teman-teman ya. Sedangkan belum tentu benar kalau dia dikucilkan. Yang D masih kurang tepat teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menawarkan diri untuk ikut menemani atasan. Yang A ini poinnya 4. Poin 3 ada di C. Poin 2 ada di B. Dan poin 1 ada di D. Soal nomor 2. Rudi melamar di sebuah perusahaan. Portofolio Rudi sudah sesuai dengan permintaan perusahaan. Semua pengalaman kerja yang mereka inginkan ada pada Rudi. Akan tetapi, saat pengumuman Rudi tidak lulus menjadi karyawan baru, tindakan Rudi adalah A. Melakukan protes terhadap HRD perusahaan. B. Menerima hasil keputusan perusahaan. C. Melakukan introspeksi diri. D. Memulai lembaran baru dengan melamar di tempat lain. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rudi ini melamar kerja di sebuah perusahaan ya. Nah, portofolio Rudi sudah sesuai. Nah, portofolionya sudah sesuai dengan permintaan perusahaan. Semua pengalaman kerja yang mereka inginkan ada pada Rudi ya. Akan tetapi saat pengumuman Rudi tidak lulus menjadi karyawan baru. Tindakan Rudi adalah teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian. Bagaimana kalian menerima sebuah keputusan ya teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban Anda menerimanya dengan lapang dada teman-teman ya. Nah, coba kita lihat pilihan A sampai D. Mana yang menunjukkan kalau Anda menerima keputusan. Kita coba lihat yang A teman-teman. Melakukan protes terhadap HRD perusahaan. Berarti tidak terima ya teman-teman ya. Keputusan HRD tersebut. Yang A jadi kurang tepat teman-teman. Yang B, menerima hasil keputusan perusahaan. Bagus ya teman-teman ya. Kita terima hasil keputusan perusahaan. Karena apa? Karena setiap HRD, setiap perusahaan itu pasti memiliki kriterianya tersendiri. Pasti memiliki pertimbangan sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi sebaiknya kita terima hasil keputusan mereka. Yang B kita tahan teman-teman ya. Kita lihat yang C. Melakukan introspeksi diri. Nah, ini bagus teman-teman. Melakukan introspeksi diri. Siapa tahu masih ada kekurangan dalam diri kita. Jadi dibanding yang B, yang C lebih tepat ya teman-teman ya. Nah, yang C ini lebih luas teman-teman. Yang C ini berarti kita terima hasil keputusan, kita introspeksi. Apa yang salah dalam diri kita. Jadi yang C ini sangkupannya lebih luas teman-teman ya. Nah, yang D, memulai lembaran baru dengan melamar di tempat lain. Bagus ya teman-teman ya. Tapi di antara C dan D lebih tepat yang C teman-teman ya. Yang C ini poinnya 4, B poinnya 3, D poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 3. Paman Musa adalah ketua RT. Suatu hari Musa bertemu warga yang meminta tolong kepada dia agar aspirasi mereka disampaikan kepada ketua RT. Karena mereka tahu Musa adalah keponakannya, tindakan Musa sebaiknya A. Tidak mau menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada ketua RT. B. Akan mempertimbangkan dulu aspirasi warga tersebut sebelum Musa sampaikan kepada ketua RT. C. Menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada ketua RT. D. Meminta warga langsung menyampaikan aspirasi mereka kepada ketua RT. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita jawab soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Paman Musa ini adalah ketua RT. Nah, suatu hari Musa bertemu warga yang meminta tolong ya kepada dia agar aspirasi mereka disampaikan kepada ketua RT.
Karena mereka tahu Musa adalah keponakannya. Tindakan Musa sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Berhubungan sosial. Jadi, pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau teman-teman mampu berhubungan sosial dengan baik. Coba kita lihat jawaban yang A. Tidak mau menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada ketua RT. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B, akan mempertimbangkan dulu aspirasi warga tersebut sebelum Musa sampaikan kepada ketua RT. Nah, yang B ini kita tahan dulu ya teman-teman. Jawaban yang B. Sekarang kita lihat jawaban yang C ya. C, menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada ketua RT. Nah, yang C lebih tepat daripada yang B ya teman-teman ya. Langsung disampaikan tanpa mempertimbangkan ya. Jadi yang B kurang tepat, kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Meminta warga langsung menyampaikan aspirasi mereka kepada ketua RT. Berarti menolak teman-teman ya. Jawaban ini menjadi kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada ketua RT. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A, ya teman-teman. Soal nomor 4. Idris sedang jalan pagi di sekitar komplek perumahannya. Idris melihat seekor kucing yang berjalan lambat menyeberang jalan. Terlihat ada mobil berkendara pelan mendekati kucing tersebut. Sikap Idris sebaiknya A. Membantu agar kucing berjalan dengan cepat dan bisa menyeberang jalan. B. Membiarkan kucing tersebut sebab keduanya sama-sama pelan. C. Memberikan kode kepada mobil agar melihat kucing yang sedang menyeberang jalan. D. Menyeberang jalan dengan lambat agar sampai bersamaan dengan kucing. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal nomor 4 ini menjelaskan kalau Idris ini sedang jalan pagi sekitar komplek perumahannya. Nah, Idris melihat seekor kucing berjalan lambat menyeberang jalan. Terlihat ada mobil berkendara pelan mendekati kucing tersebut. Ya, sikap Idris. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana empati teman-teman. Jadi pilihlah jawaban yang mengandung rasa empati ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Membantu agar kucing berjalan dengan cepat dan bisa menyeberang jalan. Bagus ya teman-teman yang A ini ya. Ini menunjukkan kalau kita empati kepada kucing tersebut, membantunya. Sekarang kita coba lihat jawaban yang B. Membiarkan kucing tersebut sebab keduanya sama-sama pelan. Ini kendaraan sudah dekat teman-teman ya. Bisa saja kucing itu celaka nanti teman-teman ya. Jadi yang B ini kita eliminasi. Tidak ada rasa empati berarti teman-teman ya. Yang C. Memberikan kode kepada mobil agar melihat kucing yang sedang menyeberang jalan. Bagus teman-teman, tapi ya kalau kodenya dilihat oleh pengendara mobil. Kalau tidak, ini bisa berbahaya ya. Jadi masih lebih tepat jawaban yang A. Kita eliminasi jawaban yang C. D. Menyeberang jalan dengan lambat agar sampai bersamaan dengan kucing. Ini juga kurang tepat teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Membantu agar kucing berjalan dengan cepat dan bisa menyeberang jalan ya. Yang A ini poinnya 4, yang C poinnya 3, yang D poinnya 2, dan B poinnya 1. Soal nomor 5. Beberapa hari lagi merupakan pemilihan direktur utama perusahaan tempat Yuda bekerja. Para karyawan diminta untuk voting suara dikarenakan 2 orang putra direktur sebelumnya memiliki saham yang sama besar. Manajer bagian meminta Yuda untuk memilih anak sulung sebagai direktur utama dan memberikan beberapa imbalan. Akan tetapi hati Yuda lebih condong memilih anak bungsu sebab beberapa hal. Tindakan Yuda: A. Yuda membutuhkan imbalan dan berharap kenaikan jabatan. B. Yuda menerima imbalan sebab tidak ada yang tahu pilihannya sebenarnya. C. Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. D. Yuda menerima tawarannya namun tetap mendukung anak bungsu.
Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Oke teman-teman, di soal sudah dijelaskan kalau di tempat Yuda sedang ada pemilihan direktur utama. Nah, karyawan diminta voting suara dikarenakan dua orang putra direktur sebelumnya punya saham yang besar. Berarti dua orang putra direktur inilah yang menjadi calon direkturnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian manajer bagian meminta Yuda untuk memilih anak sulung sebagai direktur utama dan memberikan beberapa imbalan. Akan tetapi hati Yuda lebih condong memilih anak bungsu sebab beberapa hal. Tindakan Yuda, ingat teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana sudut pandang teman-teman terhadap gratifikasi atau penyuapan ya teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang teman-teman jujur. Tetap memilih sesuai hati nurani teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Yuda membutuhkan imbalan dan berharap kenaikan jabatan. Ini tidak baik ya teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B, Yuda menerima imbalan sebab tidak ada yang tahu pilihannya sebenarnya. Lebih baik jangan terima ya teman-teman ya. Ini B masih kurang tepat. Yang C, Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. Berarti menolak teman-teman. Yang C ini bagus teman-teman. Kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang D. Yuda menerima tawarannya namun tetap mendukung anak bungsu. Waduh, ini gimana teman-teman ya? Udah terima uang tapi tidak mendukung ya. Yang D juga kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang C. Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer ya teman-teman. Yang C ini nilainya 4. Kemudian yang B ini poinnya 3, D2, dan A1 teman-teman ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan juga jangan lupa follow TikTok Pak Reza dan subscribe channel YouTube Pak Reza ya. Sampai jumpa. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita.